Tengah malam, saat hari hampir berakhir, Lily tahu kalau saat itulah semuanya berakhir. Setelah berpisah dan berpamitan dengan Theo dan Jessica, usai perayaan kecil karena dimulainya kerjasama perusahaan dua negara yang diwakilkan oleh Theo dan Aji, ia langsung masuk ke dalam mobil. Tatapannya hanya bertemu satu kali dengan Aji. Setelah itu, sepanjang jalan ia memilih memandang keluar jendela mobil. Ia memilih diam. Aji juga sibuk membaca sesuatu dari iPad-nya. Hanya suara supir yang sesekali mendesah. Mungkin ia memancing agar dua penumpangnya mau bersuara. Tapi percuma, hanya deru mobil yang terdengar. Danu sudah lebih dulu pamit. Begitu dokumen selesai ditandatangani, ia langsung pamit dengan alasan mempersiapkan segala sesuatu di Jakarta. Saya duluan ya, Lee. Kamu pulangnya besok sama Aji, kata Danu sambil memasukkan semua dokumen ke dalam tas hitam yang ia bawa. Mata Lily mulai meredup, hampir menangis. Mas, kenapa pulang sekarang? Lily takut sama Pak Aji, bisiknya sembari melirik Aji yang sedang mengobrol dengan Theo. Danu tertawa kecil. Loh tadi itu apa? Kamu berani gitu megang-megang Aji kok? Kenapa harus takut? Justru itu mas. Lily takut entar Pak Aji balesnya di hotel. Kan kalau ada mas, Lily masih ada harapan diselamatkan. Tawa Danu makin lebar. Lagian kamu ini bandel banget sih. Udah tahu tuh orang kurang sajen mulu, malah digodain. Lily menghentakkan kakinya dengan bibir cemberut. Maas. Petik 2. Tangan Danu terangkat, menyentuh hidung Lily sambil tersenyum. Lily yang manis. Tenang aja. Kalau bos kamu yang pemarah itu aja bersedia dipegang-pegang gak senonoh sama kamu kayak tadi, itu pasti karena dia suka kali. Gak mungkin entar kalau pacarnya tahu. Terus Pak Aji marahnya ke Lily. Terus Lily dikurung di hotel. Terus Lily gak boleh pulang. Terus nanti siapa yang tanggung jawab ke orang tua Lily? Ya Aji lah. Masa saya sih? Li, hahaha. Tawa Danu meledak seketika, membuat semua orang menoleh pada mereka berdua. Mulut Lily makin maju, kesal. Apalagi saat orang yang mereka bicarakan mulai mendekat. Dari wajahnya jelas sangat tidak bersahabat. Belum pergi juga? Tanya Aji dingin. Danu tertawa dan hanya mengangguk-angguk. Satu tepukan kecil di bahu Lily sudah memupuskan semua harapan mendapatkan bantuan dari pria itu. Sekarang mereka berdua dalam kesunyian yang sangat menyakitkan. Lily terlahir dari keluarga bawel yang sangat suka bercanda. Tak ada satupun keluarganya yang punya kebiasaan menahan diri tak bicara selama bermenit-menit seperti Aji. Ngambek dalam kebiasaan keluarga mereka adalah melemparkan candaan bernada menyindir dan cenderung nyinyir. Jadi berdiam diri seperti ini sama saja seperti hukuman untuk Lily. Ponsel, yaitu jawaban dari kesunyian ini. Satu-satunya pelarian agar Lily tak merasa hidup seperti di neraka. Lily merogoh tas tangannya dan mengambil ponsel. Kali ini Lily justru semakin menyesal.
Tak ada satupun notifikasi yang bisa ia periksa. Tidak juga dari grup WhatsApp. Tidak ada dari media sosial yang biasanya rutin ia pasangi status. 3 hari penuh bersama Aji membuatnya tak sempat berbagi apapun. Boro-boro ada notifikasi. Sekedar like atas postingannya beberapa hari sebelumnya saat memberitahu soal kebahagiaannya mendapat pekerjaan baru juga hanya segelintir. Hanya Tiar, Bang J, dan emak. Selebihnya tidak ada. Sekarang Lili menyesal. Kenapa juga ia keluar dari grup keluarga ayah dan keluarga emak? Kenapa juga ia memilih mengganti nomor ponsel setelah lulus kuliah, dan kembali menggantinya saat berhenti bekerja? Lili tahu wajahnya lumayan. Tapi ia sangat bodoh dalam soal foto selfie apalagi berbagi foto-foto cantik dan indah. Di dunia medsos, Lili netizen kebanyakan. Dengan segelintir follower dan sejibun selebriti yang ia ikuti. Maksud hati hendak ternama seperti mereka setidaknya di medsos. Apa daya sekian lama berusaha. Lili hanya punya 2 digit pengikut. Ia memang merasa tak nyaman dengan grup keluarga ayah ataupun emak. Semua orang tua seperti paman, bibi, mamang dan sepupu-sepupunya yang lebih tua selalu berbagi sesuatu yang menurut Lili sangat membosankan. Paman dan mamang saling berbicara politik bagai 2 politisi adu kekuatan. Tapi ketika istri-istri mereka marah, mereka seperti anak-anak kucing yang ketakutan. Sementara bibi-bibinya juga sama saja. Pamer liburan sana-sini. Pamer anak-anak mereka juara ini itu. Tapi giliran ada yang susah tiba-tiba sunyi senyap. Satu yang paling Lili tak suka lagi adalah kebiasaan semua anggota keluarganya yang lebih tua itu menanyakan kapan ia menikah. Makanya Lili memilih keluar dari semua grup keluarga. Kecuali keluarga kecilnya sendiri. Lili tak pernah menyesalinya sampai detik ini. Bahkan sekarang Lili berharap ia bisa membuka video-video konyol yang biasa dikirimkan paman atau bibinya dulu. Semua pesan WhatsApp sudah ia baca. Terakhir hanya dari emak, yang menambah daftar panjang oleh-oleh yang harus Lili beli. Itu juga sudah dijawab Lili dengan singkat. Sorry, Mak, Lili gak sempat. Tapi entah mengapa ia membukanya lagi. Itu daftar apa? Pertanyaan dari sebelahnya membuat Lili menoleh. Kepala Aji juga tengah menunduk menatap layar ponsel Lili. Otomatis tangan Lili menyembunyikan ponselnya. Ini daftar pesanan dari emak. Aji menatap Lili. Minta dibeliin di sini, tanyanya. Lili mengangguk sembari menunduk. Iya, Pak. Tapi Lili gak sempat. Sunyi lagi. Diam lagi. Itu karena Aji sudah sibuk lagi dengan iPad-nya. Lili menghela nafas. Mungkin inilah sebabnya jangan bermimpi terlalu indah. Sakit rasanya ketika mimpi itu berakhir. Menurut informasi Emi, jadwal penerbangan Lili dan Aji pada sore hari. Karena itulah, Lili memutuskan untuk tidak kemana-mana. Ia benar-benar lelah, kurang tidur hampir tiap malam. Dan ia mulai tak betah. Ia kangen Tiar.
kangen emak, kangen Bang J, kangen ayah, bahkan kangen menggoda satpam-satpam apartemen abangnya. Lili sebenarnya takut tidur sendirian. Ditambah pikirannya yang lari ke sana kemari memikirkan banyak hal. Semuanya tentang pria di sebelah ruang tidurnya sendiri. Tuan Pramono Aji Al-Farizi yang sulit dimengerti. Heran loh ini. Segitu banyaknya pemuda dan pria-pria tampan di sekeliling Lili. Baru ini otak Lili mendadak buntu. Bekerja tak terarah. Seperti kehilangan titik fokus. Pengaruh bosnya itu begitu kuat. Sampai Lili sendiri bingung. Saat Aji marah, ia takut. Saat Aji kesal, ia bingung. Saat Aji diam, ia semakin khawatir. Lili tak pernah peduli saat ada orang marah padanya. Kecuali emak dan ayah. Bahkan pada Bang J, Lili tak pernah khawatir. Ia tahu nanti juga amarah kakaknya itu akan redam sendiri. Malah kadang kalau Lili terkena semprot Bang J, malah si abang yang sibuk mengambil hatinya untuk berbaikan. Tapi kalau melihat Aji marah, Lili benar-benar takut marahnya Aji takkan pernah berakhir. Tiba-tiba Lili kangen lihat wajahnya yang sedang menggoda atau mengejek Lili. Begitupun kalau Aji kesal. Lili ingin tatapan dingin itu segera berakhir. Lebih baik diam tanpa ekspresi. Tapi masih terlihat tampan daripada melihat sorot mata tajam yang seperti hendak menelannya. Tadinya semua karena Lili ingin melindungi pekerjaannya. Tapi setelah ia tahu pria itu seperti selalu berada di pelupuk matanya, ia tahu ini bukan sekedar tentang pekerjaan. Seumur-umur inilah saat perasaan Lili mudah sekali berganti rasa. Sebentar senang, sebentar sebal. Nanti berubah lagi menjadi jengkel. Tapi dengan mudah ia merasa bahagia karena melihat senyum Aji yang muncul tiba-tiba. Ini baru 3 hari loh, Li tagar sisi baik kebingungan. Lo udah kayak orang kehilangan arah gitu. Yakin lo masih mau kerja sama dia? Tagar sisi jahat mulai bertanya. Dan kedua sisi hatinya berkata kompak, jangan-jangan lo jatuh hati sama bos lo, Li? Tidak bisa, ini tidak profesional, sangkal Lili tak mau percaya. Lili bangun dari tempat tidurnya, bertepuk tangan keras 1 kali. Jatuh cinta adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Juga Lili. Tapi tidak untuk saat ini. Ia baru bekerja kurang dari 1 bulan. Baru bertemu Aji 2 kali dan baru beberapa hari mereka berinteraksi. Masa ia bisa jatuh cinta pada pria itu? Mending kalau pertemuan itu diawali dengan sesuatu yang baik. Selalu diisi dengan hal-hal yang baik. Toh nyatanya tidak seperti itu. Tubuh Lili bahkan auto tegang tiap kali berada di hadapan Aji. Jadi bagaimana mungkin ia bisa jatuh cinta sama pria itu? Tidak, itu tidak mungkin. Neng Nong, suara bel kamar membuat Lili terlonjak. Aduh, bikin kaget saja, siapa lagi sih ini? Bukankah semalam Pak Aji bilang tak ada lagi jadwal kerja? Malas-malasan Lili berjalan ke pintu. Tak lagi merasa perlu memeriksa. Ia langsung membuka pintu. Tubuh tinggi menjulang itu berdiri di hadapannya.
Pria yang sedari malam tadi enggan pergi dari pikirannya itu kini muncul dengan memakai kaos putih dengan jaket hitam dan celana jeans. Rambutnya mencuat sedikit acak, membuat rahang Lili nyaris sulit menutup kembali. Ia terlihat begitu berbeda, hingga Lili harus meyakinkan dirinya sendiri kalau yang sekarang berdiri di depannya memang benar-benar Aji. "Loh, belum siap-siap?" tanya Aji dengan mata sedikit terbelalak. "Siap," tanya Lili bingung. Mata Aji menyipit. Ia tersenyum begitu manis. "Hari ini kita kencan, sayang." Sejuta rasa di hati Lili pun kembali lagi. Sejuta rasa di hati Lili pun kembali lagi.